ini namanya injektif nih, yang ini namanya injektif. Sebentar ya, ini namanya injektif. Ini namanya injektif. Kenapa injektif? Ciri-cirinya injektif harus satu-satu ya, harus satu-satu. Kalau ini namanya bukan injektif, ini bisa disebut namanya into ya. Nah, sekarang nak, boleh nggak injektif ini bentuknya kayak gini? Nah, gini loh. Nah, tambahin ini, boleh nggak? Boleh ya, boleh nggak habis, itu injektif. Jadi injektif itu namanya fungsi satu-satu, tapi yang belakangnya boleh tidak habis ya. Itu namanya injektif. Terus yang kedua, injektif ini bisa nggak disebut into, kan nggak habis nih. Nah ini kan nggak habis nih, bisa disebut into. Jadi intinya tuh sebenarnya di hasil, bukan di belakang, di depannya ini, intinya di hasil. Bisa disebut into ya nak ya. Jadi ini kan into tadi, tapi kan kalau dilihat ini nggak habis. Terus ini kan tapinya nggak begini, nggak apa-apa, nggak masalah. Into itu pokoknya ke dalam. Artinya ke dalam apa sih maksudnya? Maksudnya ke dalam tuh ya. Maksudnya into ke dalam tuh maksudnya ini tuh masuk ke dalam semua itu loh. Tapi masih ada sisa satu, itu loh maksudnya. Jadi fungsi ke dalam ya. Itu injektif sama into. Nah selanjutnya langsung di di bijektif. Nah, kalau bijektif itu harus mengandung injektif sama surjektif ya. Sekarang gini. Ini mengandung injektif nggak? Iya dong, karena satu-satu ya. Terus yang kedua, ini mengandung injektif dong. Mengandung injektif nggak? Iya dong, karena satu-satu meskipun sisa. Nah, terus ini juga bisa dibilang into ya. Jadi ini injektif. Ini bisa disebut injektif atau into sama. Jadi tapi kan bijektif itu nggak ngaruh into ya, nggak ngaruh into, cuman ini bisa disebut into gitu loh, injektif yang into bisa. Nah jadi into itu nak, into itu misalnya apa sih namanya nih, gimana ya ngasih taunya? Into itu misalnya ada angka 3 nih, begini nih, into itu juga into ya, boleh. Atau sekalian begini nih nggak ada angkanya, itu juga into. Yang penting into itu hasilnya tidak sama, tidak habis itu, atau boleh habis, namanya nanti diinjektif ya, itu namanya into ya. Jadi agak bingung ya. Jadi ini sekarang gini, intinya gini, fungsi bijektif itu dia mengandung injektif sama surjektif. Ini injektif nah, ini injektif, tapi ini surjektif juga nggak? Iya surjektif. Kenapa surjektif? Karena ini habis. Dipanah semua nih, A, B, C kena panah semua. Tapi di sini ada sisa, sedangkan subjektif itu tidak boleh ada sisa. Ya, yang boleh ada sisa hanya into. Yang boleh ada sisa hanya into. Boleh pun injektif ada sisa asal dia satu-satu. Boleh pun injektif ada sisa asal dia satu-satu. Jadi ini injektif juga. Jadi into itu bisa disebut injektif, injektif bisa disebut into selama injektifnya itu satu-satu. Ya, tapi kalau misalnya gini nak, tadi kan kita udah belajar. Nah, ini kan namanya injektif nih tadi, satu-satu ya. Ini namanya injektif nih. Ini kan sisa nih namanya into. Bisa nggak disebut injektif? Tidak. Kenapa nggak bisa disebut injektif? Karena dia nggak satu-satu. Gimana caranya orang 2 sama dengan B, 3 sama dengan B, ya kan? Yang bisa disebut injektif kalau dia satu-satu. Misalnya kembali lagi ke yang tadi. Nih yang bisa disebut injektif. Dia injektif nih. Yang G ini dia injektif. Yang G ini dia injektif. Ya, dia ini injektif. Bisa disebut injektif yang G ya. Tapi tidak bisa disebut surjektif karena tanda panahnya nggak habis, D-nya nggak kemakan. Yang himpunan D di sini nggak kemakan. Demikian pembahasan dari Ibu, semoga bermanfaat.